Sejarah permaisuri dinasti Han yang sangat kejam dan haus akan kekuasaan. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Lu Zhi lahir di Changfu pada era dinasti Qin. Ayahnya bernama Lu Gong. Keluarga Lu kemudian dipindahkan ke daerah Pei oleh Lu Gong untuk melarikan diri dari musuh pribadinya. Di sana, Lu Gong bertemu dengan Liu Mang, seorang pejabat rendahan yang kemudian menjadi Kaisar Cao Cao. Lu Gong kemudian memutuskan untuk menawarkan putrinya Lu Zhi kepada Liu Pang untuk menjadi istrinya. Liu Pang yang berstatus rakyat jelata dengan penuh semangat memutuskan untuk menikahi Lu Zhi karena ia adalah seorang bangsawan. Lu Zhi menikahi Liu Pang ketika Liu Pang masih seorang pejabat rendah. Tapi ayah Lu Zhi sudah melihat potensi besar dalam diri Liu Pang saat itu. Lu Zhi adalah seorang istri yang berbudi luhur. Dia merawat orang tua dan anak-anak, sementara Liu Pang sibuk bergaul dengan teman-temannya. Bahkan setelah Liu Pang melarikan diri untuk menghindari hukuman atas kesalahannya melepaskan tahanan yang menjadi tanggung jawabnya, istrinya Lu Zhi terus mendukung keluarganya sendirian serta mengirimkan makanan dan pakaian untuk Liu Pang. Beberapa waktu kemudian, Liu Pang mengatur pemberontakan melawan dinasti Qin dan merebut ibu kota. Namun Liu Pang memiliki saingan lain untuk mengejar tahta, yaitu Shang Yu, seorang jenderal aristokrat yang memiliki kekuatan besar, dan timbullah perang untuk memperebutkan kekuasaan. Perang antara mereka berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 206 hingga tahun 202 sebelum Masehi, dan berakhir dengan kemenangan Liu Pang. Selama perang tersebut, Lu Zhi dan orang tuanya ditangkap dan menjadi sandera oleh Shang Yu, yang kemudian dibebaskan ketika Liu Pang mengalahkan Shang Yu. Setelah bertahun-tahun lamanya, Lu Zhi akhirnya kembali ke sisi Liu Pang. Setelah mengalahkan Shang Yu, Liu Pang menyatakan dirinya sebagai kaisar baru dan mendirikan dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi. Ia membuat Chang'an yang sekarang adalah kota Xi'an menjadi ibu kotanya. Liu Pang kemudian dikenal sejarah sebagai Kaisar Cao. Pada tahun 202 sebelum Masehi, saat Liu Pang menjadi kaisar, Lu Zhi menjadi permaisuri dinasti Han yang bersama-sama memerintah di Chang'an. Mereka memiliki 2 orang anak yang terkenal, yaitu Liu Ying yang kemudian menjadi Kaisar Hui dan Lu Yuan. Permaisuri Lu adalah seorang wanita yang cerdik secara politik yang dikenal sebagai wanita yang teguh dan tabah. Ia membantu kaisar dalam membangun otoritasnya atas negara dan bertanggung jawab untuk melenyapkan anggota bangsawan. Meskipun seorang wanita, Permaisuri Lu memainkan peran penting dalam pemerintahan suaminya, putranya, dan putra tirinya. Dikisahkan untuk membantu Kaisar Cao memusatkan kekuasaan di masa pemerintahannya, Permaisuri Lu menjebak militeris terkenal Han Xin dengan pengkhianatan. Ketika Kaisar Cao bertempur di garis depan, Permaisuri Lu dan Kaisar Cao mengembangkan sistem feodal, di mana para jenderal terpercaya akan memerintah daerah-daerah terpencil di Cina. Mereka juga memiliki minat yang sama terhadap orang miskin, menuntut lebih sedikit pajak dan lebih sedikit tenaga kerja. Namun pengorbanan dan dukungan Permaisuri Lu tampaknya tidak memperoleh imbalan yang pantas. Pada suatu ketika, Kaisar jatuh hati dengan seorang wanita cantik bernama Cize dan kemudian mengambilnya sebagai selir, bahkan lebih menyayanginya dibanding Permaisuri Lu. Selir Cize kemudian memberinya seorang putra yang bernama Ruyi. Pada tahun kedua setelah Kaisar Cao mendirikan dinasti Han, ia berencana untuk menggantikan putra Permaisuri Lu dengan putra Selir Ji sebagai putra mahkota. Kaisar Cao mempertimbangkan untuk menjadikan Ruyi sebagai ahli warisnya alih-alih Liun Ying karena menurutnya putra sulungnya itu terlalu lunak dan tidak kompeten. Kaisar takut kalau Liun Ying tidak bisa menjadi kaisar yang kuat seperti dia. Hal ini menyebabkan keretakan antara Permaisuri Lu dengan Kaisar Cao, yang menyebabkan Permaisuri tidak pernah menemaninya kemanapun karena Kaisar selalu membawa selirnya bersamanya dalam perjalanan. Sejak saat itu, Permaisuri Lu bekerja tanpa lelah untuk menjaga putranya sebagai pewaris tahta. Ia bahkan sampai meminta saran dari ahli strategi
strategi Chang Yang. Chang menyuruhnya untuk mendapatkan San San Zi Hao, yaitu 4 pertapa paling bergengsi saat itu untuk membantu putranya sebagai penguasa masa depan. Permaisuri Lu mengikuti nasihatnya dan mendapatkan dukungan dari para pertapa. Dengan demikian, ia berhasil mempertahankan putranya Liu Ying sebagai putra mahkota. Ia juga mendapatkan bantuan Perdana Menteri untuk mempertahankan tahta putranya. Ketika Kaisar Kau meninggal pada tanggal 25 April tahun 195 sebelum Masehi, Permaisuri Lu tidak mengumumkan kematian sang kaisar dan bersekongkol dengan Cheng Yiji untuk mengendalikan para jenderal di provinsi. Setelah suksesi putranya dipastikan, barulah ia mengumumkan kematian suaminya. Akhirnya, Liu Ying telah diangkat menjadi Kaisar Hui, sedangkan Permaisuri Lu menjadi janda permaisuri dan merupakan penguasa sejati Kekaisaran Tiongkok. Permaisuri Lu menjaga sejumlah kebijakan yang baik dalam pemerintah Kaisar Kau setelah kematiannya. Kebijakan itu termasuk pajak rendah untuk membantu penduduk pulih dari perang, menganjurkan kehidupan hemat dan pekerja keras di antara para bangsawan, serta berdamai dengan minoritas di daerah perbatasan melalui pernikahan kerajaan. Permaisuri Lu juga mengikuti saran mendiang Kaisar tentang pengaturan personel untuk posisi penting di pengadilan, yang juga membantu perkembangan dinasti Han yang adil. Namun seiring waktu, Permaisuri Lu dikritik karena keserakahannya akan kekuasaan dan kekejamannya terhadap mereka yang mengancam pemerintahannya. Permaisuri Lu adalah orang yang memiliki ketakutan dan otoritas sejati di tangannya, sekaligus permaisuri Cina pertama yang mengeluarkan dekret kekaisaran dan mendapatkan semua kekuasaan untuk dirinya sendiri setelah putranya dinobatkan. Permaisuri Lu menghukum sebagian besar selir yang disukai suaminya, terutama selir Ji yang mencoba mencuri mahkota putranya. Dendamnya ia balaskan dengan meracuni Ruyi, putra dari selir Ji, hingga tidak bernyawa. Setelah itu, Permaisuri Lu memerintahkan untuk memotong anggota badan selir Ji, mencungkil matanya dan meracuninya sebelum melemparkannya ke kandang babi, dan kemudian mengundang kaisar baru untuk melihatnya. Kaisar Hui terkejut dengan kekejaman ibunya dan menolak untuk mengambil bagian dalam pemerintahannya di sana. Setelah itu, Kaisar Hui tenggelam dalam pesta pora dan kegiatan maksiat, hingga ia meninggal 7 tahun kemudian. Setelah putranya meninggal, Permaisuri Lu menjadi pemegang kekuasaan yang sebenarnya di belakang kaisar yang baru. Ia mengatur sejumlah kerabat laki-lakinya ke posisi tinggi di pengadilan yang membuat kecurigaan bahwa kerabat permaisuri akan merebut kekuasaan di Cina. Ketika Kaisar Hui meninggal pada tahun 188 sebelum Masehi, Shao menjadi kaisar. Tidak ada yang tahu asal-usul Kaisar Shao, tetapi dikatakan bahwa ia adalah anak haram dari Kaisar Hui. Untuk memastikan Kaisar Shao aman di atas tahta, Permaisuri Lu memastikan putra suaminya yang lain menjadi jenderal di Tiongkok Selatan. Di bawah pemerintahan Kaisar Shao, Permaisuri Lu kembali memerintah dengan tangannya sendiri dan menolak Kaisar Shao untuk melakukan urusan negara. Ia memberhentikan menteri di kerajaan yang setia kepada suaminya dan memberikan posisi itu kepada anggota keluarganya sendiri. Pada akhirnya, ia menyingkirkan Kaisar Shao dari tahta dan menggantikannya dengan kaisar boneka bernama Wang Yi. Ia memenjarakan Kaisar Shao karena merencanakan pengkhianatan dan kemudian menghabisinya. Pada masa-masa itu, Permaisuri Lu tidak pernah berhenti mencoba untuk menikahkan anggota perempuan keluarga Lu dengan pewaris kerajaan Liu dan menganugerahkan mereka gelar. Pada saat itu, orang-orang takut bahwa ia akan merebut tahta kekaisaran untuk keluarganya sendiri. Terlepas dari kontribusinya kepada negara, kelompok keluarga Lu di istana meninggalkan pengaruh buruk bahkan setelah kematian Permaisuri Lu. Permaisuri Lu Je meninggal pada tanggal 30 Juli tahun 180 sebelum Masehi dan keluarga kerajaan Liu mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Keluarga kerajaan Liu mengambil gelar dan hak istimewa Lu dan menganugerahkannya pada diri mereka sendiri. Mereka juga menghabisi tokoh-tokoh penting dari klan Lu. Untuk menghindari terulangnya sejarah, Liu Hong, putra Kaisar Kau dari seorang selir kecil tanpa keluarga ibu yang kuat, akhirnya dipilih sebagai kaisar. Ia diangkat menjadi Kaisar Wen yang terkenal dari dinasti Han yang pada masa pemerintahannya Tiongkok mencapai puncak kejayaannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.